Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di I Start With Jesus. Di pagi hari ini saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu melimpah bagi kehidupan setiap kita yang percaya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita datang di dalam hadirat-Nya dan kita bawa hati kita siapkan hati kita untuk kita menyembah, meninggikan nama Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur yang di tangan Bapak Ibu Saudara, karena nanti kita juga akan masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang mengenal setiap kita. Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita sampai kedalamannya. Dia tahu apa yang kita perlukan sebelum kita bahkan memintanya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Yang percaya kembali kita katakan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh, oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini yang kami mau Tuhan, tinggal dalam-Mu kami rindukan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal lebih dalam lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik, Yesus, Bapa yang kekal. Sebab itu kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Tiada yang lain seperti-Mu, hanya Engkaulah Tuhan segalanya. Kami tinggikan Yesus, kami agungkan Yesus, nama di atas segala nama, Yesus. Oh, Hosana bagi-Mu, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan, kami muliakan, terlebih dari segalanya. Ajaib Engkau Tuhan, perbuatan-Mu heran, agung dan perkasa. Yesus Raja, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih dahsyat lagi, sebab satu hal yang kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami tinggikan Kau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan lagi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
Raja yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita katakan lagi bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi kami katakan, Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat bagi kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami katakan lagi, Tuhan, Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Tentunya segar, bangun dalam hari yang baru untuk menikmati segala berkat yang Tuhan percayakan di hari ini. Dan sebelum kita beraktivitas di hari ini, tentunya izinkan Roh Tuhan memandu, izinkan Roh Tuhan memimpin kita. Dan firman Tuhan menjamin bahwa orang-orang yang justru mencari hikmat Tuhan, mereka akan selalu mendapatkan keberuntungan di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Dan selamat datang di I Start with Jesus. Tentunya senang bisa menjumpai saudara di dalam program-program siaran dari Zion Church of Christ. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk minta hikmat Tuhan menuntun di dalam pembahasan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami boleh bangun dari istirahat kami, menikmati hari yang baru. Roh Kudus pimpin setiap kami, sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Maka setiap anak-anak Tuhan telah diberkati di dalam pujian penyembahan. Mereka menikmati lawatan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saatnya Tuhan akan menuntun, memimpin kami berbicara melalui firman-Mu. Setiap benih firman Tuhan ini jatuh di atas ladang hati kami yang subur. Itu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat. Dan Roh Kudus memampukan kami bukan cuma cakap mendengar, tetapi dimampukan dapat mempraktekannya. Dan tidak ada kuasa apapun yang bisa mencuri setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Hati kami damai, sejahtera, dan terbuka untuk menerima kebenaran firman ini. Di dalam satu nama yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara, hari ini yaitu judul yang kita bahas itu berbicara mengenai mendalami firman Tuhan secara tepat. Ya, mendalami firman Tuhan secara tepat. Siapkan catatan saudara, dan saudara buka di dalam Mazmur pada pasal 19, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kalau saudara melihat setiap kali Yesus mengajar, Yesus selalu akan menunjukkan kepada setiap orang yang mendengarnya kepada firman yang sudah tertulis. Bahkan pada saat Yesus dicobai di padang gurun, ia tidak pernah berdebat dengan iblis, melainkan dia hanya memperkatakan perkataan firman Tuhan, dan Yesus melakukan firman yang telah ia katakan. Nah, setiap orang percaya dalam kehidupan ini,
pastilah selalu berhadapan dengan berbagai persoalan. Tentunya Anda yang menyaksikan acara ini pasti ada persoalan. Betul ya? Kita setuju ya? Ada berbagai pergumulan yang kita hadapi. Dan seringkali kita kebingungan bagaimana solusinya atas masalah tersebut. Padahal Yesus telah memberikan kita petunjuk, yaitu untuk selalu kembali kepada jaminan yang tertulis dalam firman Tuhan. Menjadi Kristen yang dewasa haruslah dengan cara memperdalam firman Tuhan, saudara. Mungkin pada awal menjadi Kristen, kemungkinan kita hanya tahu firman secara sambil lalu atau sedikit saja. Tetapi, untuk menjadi Kristen yang berkualitas, kita ini perlu mendalami firman secara terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya harus mempelajari Alkitab secara TSM, yaitu terstruktur, sistematis, dan masif? Kenapa kita harus mempelajari firman Tuhan seperti itu, begitu mendalamnya? Jawabannya ini. Yang pertama, agar kita tidak tersesat. Banyak orang Kristen tersesat karena dia nggak punya panduan, karena dia nggak punya pegangan, karena dia nggak tahu mau mengambil langkah kemana, karena dia tidak baca Alkitab, karena dia tidak mendalami firman Tuhan. Itu sebabnya iblis pengen Anda sibuk, iblis pengen Anda beraktivitas sebanyak mungkin, sehingga waktu Anda untuk merenungkan firman Tuhan jadi tidak ada, atau mungkin sedikit sekali, dan itu sudah kelelahan. Sehingga saudara akhirnya memakai waktu itu untuk istirahat dan lain sebagainya. Belum lagi Anda memeriksa pekerjaan Anda yang lain dan lain sebagainya, sehingga waktunya habis. Makanya Matius 22 ayat 29 berkata, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Nah, penulis Injil ini menjelaskan tentang hal ini. Itu berarti hal ini adalah sangat penting, saudara. Sangat penting mendalami firman Tuhan. Mengapa seseorang dapat tersesat atau menyimpang? Tersesat itu menyimpang dari tujuan. Adalah ketika seseorang dipanggil ke dalam hidup pertobatan, maka seharusnya ia memiliki fokus. Ini penting sekali nih, fokus. Fokus kepada firman maksud saya. Contohnya adalah apa? Anak panah yang ditarik, itu diarahkan kepada target. Bisa saja dia tidak sampai ke titik tujuan, karena ada godaan atau ada gangguan angin dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gambaran arti dari sesat. Sesat itu artinya saudara meleset dari sasaran gitu loh. Jadi gambaran kata dosa itu sama dengan ini, yaitu meleset dari sasaran. Makanya itu sebabnya orang percaya itu harusnya digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Betapa pentingnya kan mempelajari firman Tuhan. Harusnya memang digembalakan. Harusnya ada yang memandu. Makanya menjadi Kristen Anda nggak bisa sendirian. Anda nggak bisa cuma di rumah. Anda nggak bisa cuma mungkin menyaksikan lewat acara online. Ada banyak pengajar di sana. Tapi Anda mesti tertanam di dalam sebuah wadah gereja. Anda mesti tertanam dan Anda mesti punya gembala yang menggembalakan Anda menjadi bapa rohani Anda. Kalau kita cuma di rumah saja, bagus dengar ibadah seperti hari ini, no problem. Artinya bagus, nggak salah. Tapi ini sebenarnya menjadi sebuah stimulasi untuk mengarahkan saudara agar saudara datang ke gereja, saudara datang ke rumah Tuhan, saudara tertanam di sana dan Anda mau digembalakan di sana untuk diajarin pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan jadi semakin mendalam. Nah, di dalam Yeremia 3 ayat 15 dikatakan, "Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian." Makanya saya sebagai gembala, saya berkewajiban mengajarkan jemaat dengan pengetahuan dan pengertian. Agar setiap kita tahu dan mengerti, bukan sekedar tahu,
tetapi tidak mengerti. Cuman tahu tapi tidak mengerti. Sekedar tahu misalkan nih kalau sekedar tahu. Sukanya apa? Sembarangan mengutip-ngutip ayat firman Tuhan. Itu cuma sekedar tahu. Tahu ya bagus, tapi juga perlu dibangun dengan pengertian. Dulu waktu saya masih jadi pendeta undangan, saya untuk mau membangun prinsip untuk membawa orang untuk diajarin pengetahuan dan pengertian. Wah, sulit sekali saudara. Karena apa? Karena itu bukan jemaat penggembalaan saya, itu penggembalaan orang. Jadi ya kesulitan buat saya. Padahal hati saya pengen mengajar orang, menuntun everyday. Tapi nggak mungkin karena saya cuman pendeta yang dipercayakan untuk menyampaikan firman. Maka dari itu ketika Tuhan bawa saya menjadi gembala, hati saya bersuka cita. Kenapa? Karena hasrat, kerinduan ingin mengajar orang dengan pengertian dan pengetahuan jadi tercapai. Nah, itulah yang kami lakukan di gereja kami. Itulah yang kami lakukan di Zion Church of Christ. Kami mendidik, membangun orang-orang yang ada di dalamnya agar mereka dewasa, agar mereka menjadi berpengertian, agar mereka menjadi berpengetahuan, agar mereka menjadi orang-orang yang paham akan firman Tuhan sehingga mereka tidak tersesat. Itu dia. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu belajar firman Tuhan secara terstruktur, sistematis, dan masif? Yang kedua, agar kita tidak binasa. Oh, tidak binasa? Iya. Hosea 4 pada ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Itu dia. Ya kan? Makanya para pengajar telah diutus. Seringkali pengajar telah diutus. Seringkali para hamba Tuhan telah diutus. Seringkali Tuhan mengutus anaknya, yaitu mengutus miliknya. Untuk apa? Untuk mengajar. Tapi kembali kepada manusianya. Seringkali orang yang menolak kebenaran yang disampaikan. Seringkali orang berpikir, kebenaran nggak sesuai gitu. Ini nggak cocok buat saya. Mungkin ada orang kalau ke gereja dengerin firman Tuhan, dia bilang, nih firman cocok nih buat mertua saya nih gitu kan. Nih firman Tuhan cocok buat suami saya nih. Firman Tuhan ini cocok nih buat istri saya nih. Atau buat anak-anak saya nih. Enggak. Firman Tuhan nggak cocok buat orang lain. Firman Tuhan hanya cocok buat Anda. Ingat, buat Anda. Kebenaran itu buat Anda. Jangan ditolak. Ketika kebenaran Tuhan datang, kebenaran firman Tuhan diberikan kepada setiap kita, terima firman Tuhan itu. Karena dia yang berbicara. Tuhan yang berbicara. Bukan si hamba Tuhan. Tapi Tuhan yang berbicara. Terima kebenarannya. Makanya teks ayat tadi dikatakan, makanya Tuhan telah menolak dan melupakan anak-anak mereka. Itu sebenarnya karena mereka yang menolak sehingga Tuhan nggak bisa bekerja banyak. Bukan Tuhan yang mengabaikan keselamatan orang tersebut. Orang tersebut telah diperdaya oleh apa? Oleh kedagingannya, diperdaya oleh tipu muslihatnya iblis, sehingga Tuhan tidak bisa melakukan banyak perkara kalau orang itu yang menolak atau orang tersebut yang tidak mau bekerja sama. Tuhan mengasihi. Nah, ketika saudara dengar firman Tuhan ini, ayo biarkan Tuhan mengajarkan Anda. Izinkan Tuhan membawa Anda pada keselamatan yang sesungguhnya. Keselamatan adalah anugerah. Ya, pemberian. Tetapi saudara, ada bagian dari kita untuk kita mengerjakan keselamatan tersebut. Artinya kita mau percaya kepada keselamatan tersebut. Roma 10 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, maksudnya saudara ini semua, diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Iya, ada orang yang giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ada begitu banyak orang yang semangat, tapi nggak ngerti. Banyak orang jadi Kristen semangat, melayani, semangat, memberi sesuatu, semangat, tapi tanpa pengertian yang benar. Akhirnya mereka jadi salah kaprah dalam perjalanannya. Ayat yang ketiga kata Paulus, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan. Dan oleh karena mereka berusaha, ini dia nih, untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Makanya mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Seringkali pada akhirnya karena kita ngefans pada sesuatu gitu ya, kita pikir, saya sukanya gini aja gitu. Padahal
kita dikelabui oleh si jahat. Sehingga kita tidak bisa melihat dengan benar. Izinkan Roh Tuhan memperbaharui saudara. Untuk mengerti dengan benar. Menjadi Kristen yang dewasa, Anda perlu memperdalam firman. Orang yang semakin mendalami firman Tuhan, dia semakin tahu kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Buka hati saudara untuk menerima ini. Dan yang terakhir, yang ketiga. Tujuan kita belajar firman secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah agar kita mengetahui kehendak Tuhan. Ya. Untuk tahu kehendak Tuhan, belajar Alkitab, belajar firman. Jadi bukan lagi kehendak kita, bukan lagi kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Kalau engkau tahu kehendak Tuhan, maka itu akan berdampak kepada keselamatan saudara. Orang yang paham kehendak Tuhan, dia pasti akan memiliki keselamatan, dan dampak keselamatan ini akan membawa dampak yang besar. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, dengan kita memperdalam firman Tuhan, maka kita menjadi memiliki prinsip yang benar. Nah, jadi kita tahu nih, prinsip yang benar. Apa tuh prinsip yang benar kalau kita mengikuti kehendak Tuhan? Yang pertama adalah, yaitu apa saja yang baik menurut kehendak Tuhan, bukan menurut manusia. Jadi saudara, hanya yang baik yang menurut Tuhan, bukan yang baik menurut manusia. Lalu, apa saja yang berkenan kepada Tuhan? Apa saja yang berkenan kepada Tuhan, bukan yang berkenan kepada manusia. Nah, saudara, jadi mencari perkenanannya bukan yang perkenanan kepada manusia. Perkenanannya hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah apa saja yang sempurna, menurut Tuhan sempurna, ya itu sempurna. Bukan sempurna dalam pandangan manusia. Wow, ini lihat baik. Jadi bukan yang sempurna kata orang, tapi yang sempurna kata Tuhan. Jadi saudara hanya akan mau melakukan seperti yang Tuhan katakan. Saudara diberkati Tuhan, ada amin. Jadi mulai hari ini jangan ragu lagi untuk mendalami firman Tuhan, luangkan waktu Anda. Di tengah segala kesibukan Anda, biarkan tiap hari engkau merenungkan kebenaran firman, perdalam firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Sekarang kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara sudah siapkan tentunya ini dari awal, siapkan roti di tangan Anda, dan bersama-sama dengan saya, angkat rotinya, dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga, oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, atas segala penyakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU. Kami menang atas segala serangan-serangan penyakit apapun juga. Dan kami diberkati, yaitu umur panjang, tidak sakit-sakitan, berkuasa atas segala makanan minuman, berkuasa atas segala jenis binatang, berkuasa atas segala jenis nyamuk. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Yesus. Maka mulai hari ini kami selalu ditahirkan, disucikan, disempurnakan di dalam kemuliaan Tuhan, termeterai sebagai warga sorga, dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, roh-roh jahat, kuasa-kuasa iblis, Lucifer dilumpuhkan, bahkan rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kehidupan kami oleh korban darah Yesus. Maka mulai hari ini kami percaya, mulut kami diberkati, setiap kata kalimat doa kami digenapi, pasti dibuat Tuhan berhasil. Kami tidak bangkrut, tidak miskin, tidak kekurangan, tidak turun, tapi diangkat naik jadi kepala bukan ekor. Kami percaya yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah
Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Hamba percaya Tuhan, siapapun yang menerima sakramen tubuh darah Yesus dimanapun mereka berada, lawatan, kemurahan, kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Mujizat Tuhan pasti terjadi atas setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu. Maka di tangan kami ada minyak urapan Tuhan yang mengajarkan kuasa, bahwa siapapun yang diurapi dengan minyak ini, mereka juga diberi kuasa untuk berdoa buat orang sakit, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, bahkan memberkati lokasi dimanapun mereka punya usaha, rumah mereka, bahkan keluarga mereka, dimanapun kendaraan mereka, dijaga pasukan malaikat. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan, setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat surgawi hadir. Jagai kami, proteksi kami, pagari kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Saudara juga boleh berdoa buat usaha saudara. Anda boleh berdoa buat proyek Anda, bisnis Anda, rumah Anda, pekerjaan Anda. Setiap anak Tuhan diangkat naik. Jadi kepala bukan ekor juga diberkati, yaitu mendapatkan promosi jabatan dan diberkati dalam segala aktivitas mereka. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka rindukan, apa yang didoakan selama ini digenapi. Tuhan punya rencana, Tuhan punya cara-cara yang luar biasa atas kehidupan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Mari berkati dirimu, mari berkati diri kita bersama. Di layar kaca Anda bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara dan tetap jadi berkat saudara. Saya percaya banyak keluarga Anda, family, teman-teman Anda yang dapat diberkati melalui channel ini. So share, bagikan kepada mereka. Biarkan mereka menikmati berkat-berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di I Start with Jesus berikutnya. Saya percaya berkat Tuhan berkelimpahan di sepanjang hari ini bagi hidup Anda dan bersama keluarga saudara. Shalom. Engkaulah Tuhan.